Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Variasi bahasa berdasarkan pemakaian bahasa disebut sebagai ragam bahasa. Jumlah variasi bahasa dalam bahasa Indonesia tidak terbatas. Oleh sebab itu, dibagi-bagi atas dasar pokok pembicaraan, medium pembicaraan, dan hubungan antar pembicara. Ragam bahasa menurut pokok pembicaraan terbagi antara lain ragam undang-undang, ragam jurnalistik, ragam ilmiah, ragam jabatan, dan ragam sastra. Sedangkan menurut medium pembicaraan, ragam bahasa dibedakan atas ragam lisan dan ragam tulis. Menurut hubungan antar pembicara, maka ragam bahasa itu terdiri dari ragam resmi, ragam akrab, agak resmi, ragam santai, dan sebagainya. Pemilihan ragam bahasa ditentukan oleh sejumlah faktor penentu. Antara lain, siapa berbicara dengan siapa, tentang apa, dalam situasi yang bagaimana, dengan tujuan apa, dengan jalur apa, tulisan, lisan, telegram, dan sebagainya. Dengan adanya berbagai ragam bahasa itu, maka dapat kita pastikan bahwa ragam itu memiliki variasi. Itu berarti bahwa bahasa tidak kedap terhadap pengaruh aspek non-bahasa. Dengan kata lain, bahasa memiliki ragam. Konsep tentang keberagaman itu mengemuka ketika kita mengaitkan bahasa dengan kemasyarakatan. Bahasa apabila dilihat sebagai media komunikasi yang dinamis, yang menyesuaikan aspek sosial pemakainya, the user, dan pemakainya. Keragaman tersebut mulai dipelajari sejak awal tahun 1960-an dalam kajian antardisiplin seperti sosial linguistik antropologi, dan sebagainya. Masalah kebahasaan dikaji dengan mengaitkannya dengan aspek-aspek di luar bahasa atau ekstralinguik. Di antaranya aspek sosial atau aspek masyarakat. Karena bagaimanapun memang bahasa tidak bisa melepaskan diri dengan masyarakat atau hubungan sosial. Karena bahasa juga merupakan alat yang sangat penting dan strategis dalam hubungan manusia dengan manusia. Karena itu berdasarkan hal-hal di atas, maka ragam bahasa dapat dibedakan pertama menurut pemakainya dan yang kedua menurut pemakaiannya. Kita bahas yang pertama, keberagaman bahasa menurut pemakainya. Keberagaman bahasa ditentukan oleh berbagai aspek luar bahasa seperti kelas sosial, jenis kelamin, etnisitas, dan umur. Sebagian besar aspek tersebut merupakan hal-hal yang berkaitan dengan pemakai bahasa itu. Adanya perbedaan dialek dan aksen dalam suatu komunitas merupakan bukti keberagaman itu yang keberadaannya dipengaruhi oleh aspek-aspek sosial. Perbedaan unsur tata bahasa terdapat dalam frasa yang menunjukkan tindakan pelaku, seperti
sudah saya baca atau sudah kamu baca. Kalau dalam bahasa Jawa umumnya untuk perasa itu wis tak waca dan wis kok waca. Di daerah Surabaya dipakai wis diwaca ambek. Wis diwaca ambek aku dan wis dibaca ambek koen. Demikian pula dalam pemakaian kata-kata yang dipakai dalam bahasa Jawa pada umumnya. Untuk kata-kata yang berarti kamu, bagaimana, dan perempuan misalnya, dalam bahasa Jawa umum dipakai kata-kata kue, piye, atau kepriye, dan wadon. Sedangkan di daerah Surabaya, kata-kata yang dipakai adalah koen, yakpa, dan wedok. Keberagaman bahasa seperti yang terlihat dalam contoh-contoh di atas adalah keberagaman yang terjadi karena faktor kedaerahan. Dalam hal ini, perbedaan daerah pemakainya. Keberagaman bahasa jenis ini sering disebut dialek regional atau cukup dengan istilah dialek dan dikaji secara mendalam dalam bidang yang disebut dialektologi. Selain karena faktor kedaerahan, perbedaan dalam sebuah bahasa dapat juga terjadi karena faktor lain, seperti latar belakang pendidikan pemakainya, pekerjaannya, atau faktor derajat keresmian situasinya. Keberagaman bahasa dari jenis yang kedua sering disebut dialek sosial atau sosiolek. Kajian linguistik yang membahas keterkaitan aspek-aspek sosial dengan fenomena bahasa ini adalah sosiolinguistik, yakni studi yang mempelajari pemakaian bahasa di masyarakat. Bahasa dipakai oleh masyarakat penuturnya untuk keperluan komunikasi sesuai dengan keadaan dan keperluan yang mereka hadapi. Peristiwa komunikasi meliputi 3 hal, yaitu medan, suasana, dan cara. Medan merupakan istilah yang mengacu kepada hal atau topik, yaitu tentang apa bahasa itu dipakai. Ketika ujaran dihubungkan dengan kegiatan tertentu yang sedang berlangsung, maka bidangnya adalah kegiatan itu sendiri. Kata-kata seperti pledoi, gugatan, sidang, dan banding kemungkinan besar merupakan kata-kata yang berkaitan dengan aktivitas dalam ruangan pengadilan atau ruang hukum sebagai bidangnya. Sementara suasana mengacu pada hubungan peran serta tuturan atau pembicaraan, yakni hubungan sosial antara penutur dan mitra tutur yang ada dalam teks atau pembicaraan tersebut. Suasana menekankan bagaimana pemilihan bahasa dipengaruhi oleh hubungan sosial antara peserta tutur, yaitu antara pembicara dan pendengar atau antara penulis dan pembaca. Keberagaman menurut suasana berwujud dalam aspek kesantunan, ukuran formal dan tidaknya suatu ujaran, dan status partisipan yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, kata-kata seperti tidak berbicara dan membuat lebih sering dipakai dalam situasi resmi daripada enggak ngomong dan bikin, yang lebih sering dipakai dalam situasi tidak resmi. Cara
mengacu kepada peran yang dimainkan bahasa dalam komunikasi. Termasuk di dalamnya adalah peran yang terkait dengan jalur yang digunakan ketika berkomunikasi. Jalur yang dimaksud adalah pesan yang disampaikan dengan bahasa tulis, lisan, lisan untuk dituliskan, dan tulis untuk dilisankan. Berkomunikasi melalui surat berbeda ragamnya dengan berbicara melalui telepon. Apalagi jika dibandingkan dengan ragam bahasa ketika berkomunikasi tatap muka atau face to face. Cara juga berhubungan dengan ragam retoris yang dipakai, misalnya bahasa persuasif, bahasa ekspositoris, dan naratif. Persuasif adalah bagaimana mempengaruhi orang, ekspositoris bagaimana memaparkan dan menguraikan, dan naratif bagaimana kita menceritakan. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Ragam tidak baku adalah ragam yang tidak dilembagakan dan ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari norma ragam baku. Ragam baku biasanya sudah melalui proses kodifikasi, yaitu tahap pembakuan tata bahasa, ejaan, dan kosakata. Pembakuan tersebut biasanya dicapai melalui penyusunan kamus bahasa tersebut. Ragam bahasa ini lazim dinamakan bahasa standar atau ragam baku. Ragam bahasa baku lebih sering ditemukan dalam bahasa tulis daripada bahasa lisan. Namun, tidak tertutup kemungkinan dalam beberapa situasi tindak tutur, ragam bahasa baku juga digunakan. Misalnya saat berpidato atau dalam acara-acara ritual. Ragam bahasa ini dinilai lebih bergengsi, lebih prestisius. Ragam bahasa baku juga secara politis sering berfungsi sebagai bahasa resmi atau bahasa nasional, seperti dalam bahasa Indonesia di negara kita. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Umum, bahasa baku memiliki beberapa fungsi, di antaranya adalah sebagai pemersatu. Pemakaian bahasa baku dapat mempersatukan kelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat bahasa. Yang kedua, fungsi bahasa baku adalah pemberi kekhasan. Pemakaian bahasa baku dapat menjadi pembeda dengan masyarakat pemakai bahasa lainnya. Fungsi yang ketiga, pembawa kewibawaan. Pemakaian bahasa baku dapat memperlihatkan kewibawaan pemakainya. Dan yang keempat, berfungsi sebagai kerangka acuan. Bahasa baku menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau sekelompok orang. Ciri-ciri ragam bahasa baku. Bahasa baku memiliki beberapa ciri. Yang pertama, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Contoh, bahasa baku saya, tidak baku gue. Merasa, tidak baku ngerasa. Dimantapkan, tidak baku dimantapin. Kemudian yang kedua,
tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Contoh, banyak guru. Tidak baku, banyak guru-guru. Itu benar. Tidak baku, itu adalah benar. Kesempatan lain. Tidak baku, lain kesempatan. Kemudian yang ketiga, bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Baku, bagaimana? Tidak bakunya, gimana? Begitu, tidak baku, gitu. Baku, tidak. Tidak baku, enggak. Menelpon, tidak bakunya, nelpon. Yang keempat, pemakaian imbuhan secara eksplisit. Contoh, ia mendengarkan radio. Tidak bakunya, ia dengarkan radio. Anak itu menangis. Tidak bakunya, anak itu nangis. Kami bermain di lapangan. Tidak bakunya, kami main bola di lapangan. Yang kelima, pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Contoh, sehubungan dengan. Tidak bakunya, sehubungan. Terdiri atas atau terdiri dari. Tidak bakunya, terdiri. Seorang pasien. Tidak baku, seseorang pasien. Dan lain sebagainya. Tidak bakunya, dan sebagainya. Siapa namamu? Tidak bakunya, siapa namanya? Yang keenam, tidak mengandung makna ganda atau tidak rancu. Contoh, menghemat waktu. Tidak bakunya, mempersingkat waktu. Kemudian yang kedua, mengatasi berbagai ketinggalan. Tidak bakunya, mengejar ketinggalan. Kemudian yang ketujuh, tidak mengandung arti pleonasme atau berlebihan. Contoh, baku, para juri. Tidak bakunya, para juri-juri. Mundur, tidak baku, mundur ke belakang. Pada zaman dahulu, tidak bakunya, pada zaman dahulu kala. Hadirin, tidak bakunya, para hadirin. Kemudian yang selanjutnya, bahasa baku tidak mengandung hiperkorek. Artinya sesuatu yang ingin kita benarkan ternyata justru menjadi salah. Contoh, khusus menggunakan gabungan konsonan K dan H. Tidak bakunya khusus tanpa K. Sabtu menggunakan huruf B. Tidak bakunya Sabtu menggunakan huruf P. Bunyinya memang sama. Kemudian sah, SY. Tidak bakunya sah. Masyarakat menggunakan gabungan konsonan S dan Y. Tidak bakunya masyarakat. Akhir menggunakan gabungan K dan H. Tidak bakunya akhir. Demikianlah beberapa ciri ragam bahasa baku. Dalam bahasa Indonesia dikenal mutu pergunakanlah
bahasa Indonesia yang baik dan benar. Artinya bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang baik, yang mudah dipahami, sesuai dengan situasi dan fungsi kegunaannya, sekaligus juga bahasa yang benar, bahasa yang sesuai dengan sistem, sesuai dengan kaidahnya. Bahasa sudah dapat dikatakan baik apabila maknanya dapat dipahami oleh komunikan dan ragamnya sudah sesuai dengan situasi pada saat bahasa itu digunakan. Bahasa dengan ragam non-formal yang dipakai oleh mahasiswa sewaktu mengobrol dengan temannya di kantin, di pemondokan, di lapangan olahraga adalah salah satu contoh bahasa yang baik. Bahasa dikatakan tidak baik kalau maknanya sulit atau tidak dapat dipahami oleh komunikan. Bahasa para mahasiswa yang sudah dikatakan baik tadi belum dapat digolongkan sebagai bahasa yang benar. Bahasa yang benar adalah ragam bahasa dengan ragam formal yang mengikuti kaidah bahasa baku. Yang dapat dijadikan contoh bahasa yang benar adalah bahasa yang dipakai oleh dosen pada waktu memberi kuliah, bahasa dalam seminar, bahasa dalam siaran berita RRI atau TVRI, dan media sejenisnya. Apabila bahasa yang kontradiktif dalam contoh tadi dipertukarkan pemakaiannya, seperti misalnya mahasiswa memakai ragam resmi dalam situasi yang tidak resmi, atau dosen memakai ragam tidak resmi dalam situasi yang resmi, maka sudah jelas bahasa yang dipakai itu bukan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang benar bisa menjadi tidak baik karena tidak sesuai dengan situasi pemakaiannya. Misalnya, sesama teman dalam suasana santai memakai bahasa yang formal. Sebaliknya, bahasa yang baik belum tentu benar, kecuali jika bahasa itu sesuai dengan kaidah yang disyaratkan untuk bahasa baku. Jadi, bahasa yang baik dan benar adalah bahasa yang maknanya dapat dipahami dan sesuai dengan situasi pemakaiannya serta tidak menyimpang dari kaidah bahasa baku.